You said someone else could pilot the Jupiter. Come closer, and I'll show you. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini. Bagaimana nih kabarnya? Kudoakan semoga semuanya pada sehat selalu ya. Pada episode 8 ini, koloni akhirnya mencari cara untuk keluar dari planet tersebut dengan bahan bakar seadanya. Di sini pula, akhirnya keluarga Robinson akan mengetahui identitas yang sebenarnya dari Dr. Smith. Namun, apakah permasalahan sudah selesai begitu saja? Baiklah, sebelum dimulai aku meminta maaf dulu karena baru sempat upload video lagi. Oke, terima kasih sudah sabar menunggu ya. Oke deh, langsung saja matikan lampu, pasang posisi nonton terbaikmu, dan selamat menyaksikan filmnya. Film dibuka dari Maureen dan John yang baru bebas dari danau aspal. Mereka kini berjalan kaki menuju Jupiter Victor. Saat sampai di sana, ternyata Jupiter Victor sedang bersiap untuk lepas landas. Maureen yang bingung dan kaget pun menanyakan kepada Victor. Victor menjawab, mereka akan pergi karena tahu planet yang mereka tempati saat ini akan hancur dalam waktu dekat. Ditambah kejadian kecelakaan tim pengangkut bahan bakar yang membuat bahan bakar untuk satu koloni hampir hilang semuanya. Sambil Maureen mengingatkan Victor bahwa bahan bakar tersebut tidak akan cukup untuk mereka pergi, John pun berusaha untuk masuk ke dalam sana. Saat ia ingin merusak pintu Jupiter, tiba-tiba ia dipukul dengan linggis oleh Beckert. Untungnya ia mantan tentara, jadi mudah untuk membalasnya. Setelah itu Jupiter pun diberhentikan paksa, dan John bersama Maureen mengambil alih kepemimpinan koloni dari Victor. Setelah itu Maureen bersama Will sedang berdiskusi untuk menurunkan barang-barang tidak penting dari Jupiter Victor agar lebih ringan dan dapat terbang dengan bahan bakar seadanya. Mereka sempat bingung karena meskipun barang-barang tidak penting sudah diturunkan semuanya, Jupiter masih tetap berat. Namun tiba-tiba Maureen mendapatkan inspirasi dari bajunya Will, yaitu Project Mercury 1962. Maureen pun langsung mengumumkan rencana mereka untuk keluar dari planet tersebut seperti Project Mercury 1962, yaitu mengendalikan Jupiter dari luar agar Jupiter bisa menjadi lebih ringan. Setelah itu ia pun meminta Naoko Watanabe untuk menjadi pilot di dalam Jupiter tersebut. Dengan segala pertimbangan akhirnya Naoko menerima permintaan Maureen. Di lain sisi, Penny meminta Vijay untuk berbicara sebentar. Ia menyesali perilaku Vijay yang membocorkan rahasia tersebut kepada ayahnya, padahal ia sudah berjanji. Vijay pun hanya sekedar minta maaf, lalu mau pergi begitu saja. Ia pun juga mengungkapkan bahwa ia tidak pacaran bersama Penny. Penny pun menjadi sedih. Di dalam Jupiter Victor, Will sedang berusaha memasang radio UHF di sana agar dapat tersambung ke Jupiter Robinson. Ayahnya pun berusaha membantunya sambil bercerita-cerita. Di luar, Dr. Smith terlihat panik kebingungan dengan kehadiran Judy yang menurutnya sudah mengetahui identitas sebenarnya tentangnya. Kemudian di dalam Jupiter Victor, saat Will ingin melaksanakan tugasnya di Jupiter Robinson, tiba-tiba Dr. Smith datang dan ingin membantunya. Maureen pun merasa tidak keberatan. Kembali ke Maureen, saat ia sedang meminta security code kepada Victor, ia pun juga sekalian menyindir Victor sebagai dalang dari kejadian Angela yang menembak robot. Victor pun berkata bahwa ia sama sekali tidak terlibat dalam kejadian tersebut. Setelah itu Judy pun datang menemui Maureen dan mengatakan yang sebenarnya tentang Dr. Smith. Di dalam Jupiter Victor, saat John sedang berusaha mengeluarkan barang-barang lainnya, Don bilang bahwa hal itu percuma saja. Jupiter membutuhkan sisa peralatan yang ada agar tetap dapat terbang dengan baik, karena tanpanya manusia di dalam Jupiter bisa mati. Kembali ke Maureen, kini ia sudah tiba di Jupiter Robinson. Ia berusaha mencari Will dan Dr. Smith. Akhirnya ketemu. Ia pun menyuruh Will langsung pergi ke Chariot bertemu Judy, lalu menyuruh Dr. Smith untuk membantunya mengambil barang di garasi. Setelah sampai di garasi, Such a little tribe of fixer-uppers, repairing engines, rewiring wires, and refueling radios. What are you doing? Who are you? Maureen berusaha membongkar identitas Dr. Smith, namun ia masih ngeles. Sampai akhirnya ia bilang bahwa namanya Jessica Harris. Padahal itu adalah nama kakaknya sendiri.
Tapi Maureen pun tetap pergi meninggalkannya. Kemudian di luar, Maureen berdiskusi dengan John terkait Dr. Smith yang mengaku fisikawan, yaitu Jessica Harris. Ia menyuruh Maureen untuk tidak percaya begitu saja padanya. Lalu John pun juga menanyakan Maureen tentang barang-barang di Jupiter Victor yang sudah dikeluarkan semua, namun masih berat. Tinggal isi LSS dan sistem tekanan yang tentunya jika dikeluarkan bisa membuat pilot di dalamnya pingsan saat melewati atmosfer. Kemudian mereka pun mengecek data dari Naoko. Hasil pemulihannya 54 detik. Tentu sangat lama dengan kecepatan Jupiter 1 mil per detik. Keburu hancur sebelum sampai titik aman. Saat mencari anggota koloni yang lainnya, Maureen kaget melihat John yang ternyata pemulihannya hanya 19 detik. Tentu sangat cepat. John pun meminta keputusan ini didiskusikan juga dengan anak-anak, karena ini keputusan hidup dan matinya John. Saat diskusi, semuanya masih tegang. Judy masih berpikir positif untuk mengizinkan ayahnya, namun Penny bersikeras menolaknya, termasuk Will. Ayahnya pun berusaha menenangkan Will. Saat itu juga, Will menceritakan sebenarnya tentang robot yang ia bunuh dengan mengizinkannya jatuh dari jurang. Ia tidak ingin ayahnya juga mati karena ia mengizinkannya. John pun berusaha menenangkan Will dan yang lainnya. Dan ia tetap yakin untuk bisa pergi, asalkan anak-anaknya mau membantunya. Setelah itu, Maureen pun juga melarang anak-anak untuk pergi ke garasi Jupiter Robinson. Di garasi, Dr. Smith terlihat berusaha memujuk dan merayu John untuk mengeluarkannya. Ia bilang bahwa ia bisa dikorbankan untuk pergi ke misi Jupiter berbahaya tersebut. Tapi John tetap yakin bahwa ia akan berhasil dengan bantuan istrinya, bukan bantuan Dr. Smith. Setelah itu, John pun memulai proses latihannya. It's possible to reality, right? Were you really gonna knock me out? Arms up. What's this for? To mimic G-force. 3, 2, 1, lift off. Where you're gonna lose consciousness. I'm cutting your suit pressure to simulate. Nothing, I'm not consistent. How's your head? Correction to climb. Too late. You're dead. Dan gagal terus. Sampai akhirnya John pun meminta waktu untuk istirahat. Saat itu, Will mendengar ayahnya membicarakan Dr. Smith yang mempengaruhi pikiran mereka berdua. Belum selesai cerita, tiba-tiba Penny dan Judy mendapat informasi dari Resolute. Ternyata Resolute akan pergi dalam waktu 24 jam. Maureen pun cemas, begitupun anak-anak. Namun John berusaha menenangkan mereka bahwa ia bisa latihan dengan lebih keras lagi dan menyuruh anak-anak untuk bersiap-siap karena besok mereka akan pergi. Di garasi, secara anehnya, Will mengobrol dengan Dr. Smith. Ia bertanya tentang apa yang dibicarakannya kepada orang tuanya. Dr. Smith pun bilang bahwa John tidak akan selamat karena misi itu berbahaya. Ia pun menyarankan pengganti John yang lebih berkompeten. Namun belum selesai percakapan tersebut, Will harus pergi karena dipanggil kakaknya. Di tempat mesin, Maureen kembali mengecek mesin Jupiter Victor agar tidak terjadi masalah. Lalu Don datang untuk menegaskannya bahwa mesin-mesin tersebut sudah aman karena ia sebagai seorang mekanik sudah mengeceknya berkali-kali. Lalu Maureen pun berpikir bahwa Don bisa membantunya. Kembali ke Jupiter Robinson, Don menjelaskan bahwa setelah CPDS dikeluarkan, beban Jupiter Victor berkurang. Kali ini, Jupiter Victor memiliki kuota sebanyak 90 kg lagi. Namun tanpa CPDS, pilot benar-benar buta tidak mengetahui keadaan di sekitar Jupiter. Kemudian Maureen pun berpikir bahwa Don bisa mengisi kuota 90 kg tersebut untuk membantu John dalam mengemudi. Tapi Don langsung menolaknya. Judy pun menahannya dan memintanya untuk kembali menolong ayahnya. Awalnya Don tetap bersikeras menolaknya. Namun karena wajah Judy semakin memelas, akhirnya ia pun terpaksa menerimanya lagi. Mereka pun memulai latihan kembali. 1, lift off. 15 degrees to your left. Now, Dawn, vent the engines. What's his recovery time? I couldn't find a result. A plus. Welcome to space. Yes. Akhirnya mereka berhasil. Setelah itu John dan Don pun berangkat menuju Jupiter Victor. Mereka pun saling berpamitan, termasuk ayamnya Don. Setelah mereka pergi, Will pun menjadi cemas. Ia kembali mengunjungi Dr. Smith untuk menanyakan siapa yang bisa menggantikan ayahnya. Lalu Dr. Smith menunjukkan kepala robot. Dr. Smith pun meyakinkannya bahwa robot bisa diprogram menjadi baik dan mudah dilatih. Karena itu ia meminta Will untuk membukakan pintunya
agar Dr. Smith bisa menghidupkannya kembali bersama Will. Di lain sisi, akhirnya John dan Don pun berhasil sampai di kokpit Jupiter Victor. Maureen pun sudah berada di kokpit Jupiter Robinson untuk memberikan panduan kepada mereka. Setelah semua persiapan sudah selesai, mereka pun mulai meluncur. Wins at your 8 o'clock. John pun akhirnya tersadar dari pingsannya. Ia langsung diperintahkan Maureen untuk berbelok sesuai arahan. Rintangan pertama berhasil dilewati. Setelah itu Don diminta untuk membuka ventilasi mesin bahan bakar. Dan ia pun juga berhasil dengan caranya sendiri. Saat Maureen menginstruksikan rintangan berikutnya, And roll 48 degrees. Maureen, roll 48 where? Left or right? Left or right? 48 degrees left or right? John dan Don gagal. Baik, sudah kesal dengan Dr. Smith? Ya, sama saya juga. Oke, mari sekarang kita bahas film fact-nya. Film fact kali ini cukup satu saja ya, yaitu kita bahas istilah-istilah asing dari episode ini. Then I just need to ride back to our Jupiter to reset the ECLSS. Pertama ada ECLSS, yaitu Environmental Control and Life Support System. Fungsinya untuk memberikan kru Jupiter udara, termasuk tekanan, dan juga air yang layak. Itulah kenapa John dan Don bisa pingsan saat lepas landas. If you can believe it, pretty sure the CPDS. Lalu ada CPDS, yaitu Charged Particle Directional Spectrometer. Fungsinya adalah sebagai spektrometer partikel radiasi untuk mengukur energi dan arah partikel di luar Jupiter. Itulah kenapa hanya Maureen yang mengetahui adanya rintangan-rintangan dari luar Jupiter, sedangkan John dan Don hanya menurut perintah Maureen. I'm trying to patch the UHF radios. Lalu ada radio UHF, yaitu Ultra High Frequency. Tentunya agar kru di Jupiter tersebut tetap bisa berkomunikasi dengan koloni lainnya yang ada di darat. ECLSS and the GNC. Dan yang terakhir ada GNC, Guidance, Navigation, and Control. Tanpa ini, tentu arah gerak Jupiter semuanya dikendalikan secara manual, tidak bisa autopilot. Itulah kenapa John harus tetap bisa menahan arah gerak Jupiter. Itu saja film fact yang bisa dibahas pada episode ini. Jangan lupa tulis komentar teman-teman tentang film ini ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai bertemu di video berikutnya. Have a nice day.